Bayangkan ini, saudaraku. Anda datang di hari perhitungan, membawa pahala sebesar gunung. Gunung kebaikan yang Anda bangun selama bertahun-tahun dengan keringat, air mata, dan pengorbanan harta. Namun, tepat di hadapan Sang Pencipta, gunung yang megah itu tiba-tiba runtuh, hancur lebur, dan berubah menjadi debu yang berterbangan tanpa sisa. Bukan karena amalnya yang kurang, bukan karena caranya yang salah, tetapi karena satu hal kecil yang bersembunyi jauh di lubuk hati. Inilah kisah tentang pembakar amal yang tak terlihat, namun mematikan. Dalam ajaran agama, penyakit hati ini digambarkan dengan perumpamaan yang sangat menakutkan karena kehalusannya. Ia dikatakan lebih samar daripada langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Jika langkah semut saja hampir mustahil didengar oleh telinga manusia, bayangkan betapa sulitnya mendeteksi penyakit ini dalam hati kita. Ia menyusup diam-diam, tidak terasa sakitnya, namun racunnya melumpuhkan nilai ibadah seketika. Penyakit pertama adalah riya. Secara bahasa, ia berasal dari kata ru'yah yang artinya melihat. Ini terjadi ketika seseorang memperbagus ibadahnya, memanjangkan sujudnya, atau memperindah bacaannya, semata-mata karena ia sadar ada mata manusia yang sedang memandangnya. Niat yang seharusnya murni melesat lurus ke langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbelok arah mencari kekaguman makhluk bumi. Ia menukar keridoan sang Raja semesta alam dengan pujian manusia yang lemah dan panah. Saudara kembarnya adalah sum'ah. Jika riya berkaitan dengan penglihatan, sum'ah berasal dari kata sama'a, yang artinya mendengar. Ini adalah penyakit bagi mereka yang beribadah sendirian, di tempat sepi, namun kemudian hatinya gelisah jika tidak menceritakannya kepada orang lain. Ia ingin ibadahnya didengar. Ia ingin kabarnya tersebar. Tadi malam saya bangun tahajud. Atau, Alhamdulillah, saya baru saja bersedekah sekian juta. Kalimat-kalimat ini, jika didorong oleh hasrat ingin diakui soleh, adalah api yang membakar kayu bakar pahala. Berdasarkan kitab suci dan sabda Nabi, kita diajarkan sebuah kaidah fundamental. Sesungguhnya, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ini adalah timbangan yang paling adil, sekaligus paling mengerikan. Seseorang bisa saja tampak seperti ahli ibadah di mata dunia. Namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak lebih dari seorang penipu jika niatnya telah tercemar. Mari kita renungkan sebuah kisah yang diriwayatkan dalam hadis tentang 3 golongan manusia yang justru pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka, padahal amal mereka tampak luar biasa. Golongan pertama yang diadili bukanlah pendosa besar atau penjahat, melainkan seorang yang belajar agama dan mengajarkannya, serta pandai membaca kitab suci. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berkata, "Aku belajar demi engkau dan membaca kitab demi engkau." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Engkau berdusta. Engkau belajar agar dikatakan sebagai orang alim, dan engkau membaca agar disebut sebagai qori yang hebat. Karena tujuannya adalah gelar duniawi, dan ia telah mendapatkannya di dunia, maka di akhirat ia diseret ke dalam hukuman." Golongan kedua adalah orang yang diberikan kelapangan harta. Ia bersedekah di berbagai jalan kebaikan. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali ia infakkan hartanya di sana. Namun saat ia mengklaim itu untuk Tuhan, jawaban yang diterima adalah penolakan. Engkau berdusta. Engkau melakukan itu semua hanya agar orang-orang menyebutmu sebagai dermawan. Gelar orang baik dan donatur agung adalah tujuan utamanya. Ia sudah mendapatkan pujian itu di dunia,
maka tidak ada lagi bagian untuknya di akhirat selain kerugian. Dan yang ketiga adalah orang yang gugur di medan perang. Darahnya tumpah, nyawanya melayang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati yang paling dalam. Orang ini berperang bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan supaya dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani. Keberaniannya hanya topeng untuk mencari validasi sosial. Ia rela mati demi sebuah nama besar. Dan itulah yang ia dapatkan, sebuah nama di batu nisan yang dipuji manusia, namun kosong di timbangan keabadian. Mengapa amal-amal besar itu tertolak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Dia tidak butuh sekutu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya itu." Ibadah yang bercampur dengan riya ibarat air susu yang ditetesi racun. Meskipun susunya banyak, setetes racun membuatnya terbuang sia-sia dan berbahaya. Di zaman modern ini, pintu riya dan sum'ah terbuka semakin lebar. Media sosial menjadi panggung global di mana niat kita diuji setiap detik. Status ibadah, foto saat umroh, video saat bersedekah, semua bisa diunggah dalam hitungan detik. Bukan berarti kita tidak boleh mensyiarkan kebaikan, tetapi tanyakanlah pada hati nurani. Apakah hati kita berdesir senang saat like bertambah? Apakah kita kecewa saat postingan dakwah kita sepi penonton? Jika validasi digital mempengaruhi semangat beramal kita, maka lampu kuning telah menyala di dalam hati. Para ulama menyebut riya sebagai syirik khofi atau syirik yang tersembunyi. Ini bukan berarti kita menyembah berhala batu, tetapi kita menjadikan pandangan manusia sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang mengatur perilaku kita. Kita menjadi hamba pujian. Kita lebih takut dicela manusia daripada dimurkai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih semangat saat dilihat atasan atau mertua, tapi malas saat sendirian bersama Allah. Ini adalah bentuk pengkhianatan halus terhadap ikrar Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Bagaimana mendeteksi jika virus ini ada dalam diri kita? Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan ciri-cirinya. Orang yang riya itu malas jika sendirian, namun rajin dan bersemangat jika berada di tengah orang banyak. Ia menambah kualitas amalnya jika dipuji, dan mengurangi amalnya jika dicela. Cobalah bercermin malam ini. Apakah kualitas sholat kita saat sendirian di kamar sama indahnya dengan saat kita menjadi makmum di barisan depan? Jawabannya ada di kejujuran hati masing-masing. Lantas, apa obatnya? Bagaimana kita menyelamatkan amal kita? Langkah pertama adalah melatih diri dalam seni menyembunyikan amal. Seperti kita pandai menyembunyikan aib dan dosa kita, belajarlah menyembunyikan kebaikan kita. Milikilah amalan rahasia yang hanya Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Entah itu zikir di keheningan malam, sedekah tanpa nama, atau puasa sunnah yang tak diumumkan. Amalan rahasia ini adalah benteng terkuat untuk melatih keikhlasan, karena tidak ada celah bagi manusia untuk memuji. Langkah kedua adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Rasulullah mengajarkan sebuah doa perlindungan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunanmu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui. Ucapkan doa ini setiap pagi dan petang, sebagai pengakuan bahwa kita lemah dan butuh pertolongannya untuk menjaga niat. Sahabat dalam iman, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tentang seberapa banyak sorak-sorai yang kita terima di dunia,
melainkan tentang seberapa murni hati yang kita bawa pulang. Mari kita bersihkan hati dari debu-debu ria dan sum'ah. Biarlah amal kita menjadi rahasia yang indah antara kita dan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, satu langkah kecil yang ikhlas jauh lebih berharga daripada 1000 langkah besar yang hanya mengejar tepuk tangan semu. Semoga Allah menjaga hati kita tetap lurus hanya kepadanya.